Kita lanjut. Setelah kita tadi sudah melakukan observasi dan juga percakapan di pasca observasi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Ibu Isna adalah kira-kira apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depan pada pembelajaran tadi. Terima kasih Pak. Untuk pembelajaran tadi, saya menilai apa yang sudah baik dari proses pembelajaran tadi. Yang pertama itu terkait dengan langkah-langkah pembelajaran. Saya rasa saya sudah membawakan proses pembelajaran sesuai prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, komunikasi saya bersama peserta didik, alhamdulillah saya menilai itu sudah baik, namun ada beberapa yang perlu saya kembangkan, yang perlu saya tingkatkan, terutama dalam menyediakan media ajar. Kalau saya menyediakan media ajar hanya berpatokan pada alat-alat elektronik, misalnya ada yang berhubungan dengan listrik, tadi ada sempat mati strom, jadi ada beberapa langkah atau beberapa video 10 menit lagi yang tidak saya sampaikan ke peserta didik. Jadi alangkah baiknya ini juga perlu pembenahan dari saya, perlu peningkatan pengembangan dari saya, menyediakan bahan ajar selain yang berhubungan dengan listrik, apa kira-kira yang perlu saya sediakan, guna mengantisipasi tadi seperti mati strom seperti tadi. Jadi itu yang perlu saya perbaiki ya? Iya. Baik. Nah, sekarang sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depan? Nah, jadi menurut Ibu Isna, kira-kira pendampingan saat ini seperti apa? Iya, terima kasih Pak. Untuk pendampingan hari ini tentu saja saya sangat berterima kasih Pak, karena melihat kesempatan ini kan tidak datang dua kali, siapa lagi yang mau melakukan supervisi. Karena saya tahu supervisi itu kan melihat sejauh mana kompetensi saya. Nah, dengan adanya pertemuan ini, supervisi hari ini, saya sudah tahu di mana kekurangan, kelebihan, kemudian mana yang harus saya perbaiki dan mana yang harus saya kembangkan. Saya temukan hari ini di saat saya melakukan pembelajaran. Nah, hal-hal yang perlu saya perbaiki apa tadi? Tentu saja dengan menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, dan hal itu akan menjadi bahan refleksi saya untuk memperbaiki hal-hal yang perlu saya perbaiki tadi, misalnya dengan menyediakan media ajar yang lebih dari satu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelola kelas yang baik mungkin lebih diperbaiki lagi, seperti itu Pak. Jadi saja ya hal-hal yang akan diperbaiki ke depannya. Berikut perlu untuk pendampingan individu 5 ya, ini perlu saya sampaikan. Pada pendampingan 5 ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kalau hari ini kan Ibu sebagai coach, orang yang diobservasi, kan, dan juga sebagai coach juga ya. Nah, berarti pada pendampingan 5 ini Ibu nantinya akan mengajak satu orang rekan sejawat yang akan di coaching, dibimbing dan di coaching pada P5. Ya. Berikut juga menetapkan jadwal observasi pembelajaran. Jadi nantinya Ibu yang dibimbing tadi itu akan melakukan praktik pembelajaran. Oh, siap. Gitu. Pelaksanaan observasinya itu minimal 2 jam sama dengan tadi. Dilakukan secara daring ataupun luring. Kalau saya menyarankan lebih baik luring ya, luring. Kemudian divideokan ya. Nanti video tersebut itu entah itu dikirim di LMS, nanti disiapkan saja pokoknya yang penting ada videonya. Di-upload saja di YouTube ya. Siap. Jangan di-upload di Drive. Berikut juga yang perlu dilakukan oleh Bu Isna
ya ini membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun sama dengan yang kami lakukan kepada CGP. Hasil koreksi tersebut itu dijadi dasar perbaikan RPP. Kemudian aktivitas coaching. Ya, kalau tadi itu kan adalah aktivitas persiapan untuk observasi. Yang kedua lagi adalah aktivitas coaching supervisi akademik. Jadi juga ada proses praobservasi. Nah, proses praobservasi hasil catatan saat proses diserahkan kepada pengajar praktik. Ini lagi perlu saya sampaikan, hasil catatan saat proses diserahkan kepada pengajar praktik. Saat pendampingan individu 5, CGP menggunakan instrumen praobservasi di modul 2.3. Mungkin dilihat di di LMS juga ada. Bila memungkinkan percakapan saat observasi juga dapat direkam untuk ditunjukkan kepada PP saat pendampingan. Jadi ibu melakukan percakapan praobservasi dengan guru direkam. Praobservasi pembelajaran, hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada PP saat pendampingan individu 5. Kemudian CGP menggunakan instrumen observasi pembelajaran di modul 2.3. Berikut setiap aktivitas CGP saat melakukan praobservasi dan observasi pembelajaran, PP tetap melakukan pemantauan dan diskusi melalui gawai atau tatap muka virtual. Nah, ini untuk pemantauan kami hanya dapat memantau melalui video tersebut. Ya, siap. Nah, sehingga praobservasi dan observasi yang ibu lakukan itu wajib direkam. Siap, Pak. Sampai situ ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Nah, ini juga perlu ini kan nantinya kan CGP itu akan membimbing mereka untuk membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE dan juga dan di dalamnya juga ada penerapan budaya positif. Ini juga harus sampaikan kepada mereka kenapa ada hal tersebut, karena memang kenapa ada budaya positif di sana, karena memang kebutuhan belajar murid itu yang kita diferensiasi itu kan ada 4 ya. Ya, kalau di buku mungkin 3. Ada konten, proses dan produk. Yang keempat itu adalah lingkungan belajar. Lingkungan. Iya, itu tidak ada di modul Pakistan, tapi itu ada di modul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar itu kalau saya melihat itu hampir sama dengan iklim positif atau budaya positif. Jadi ketika ibu membimbing mereka, ini yang menjadi masalah ini adalah bentuk daripada RPP berdiferensiasi. Kalau kemarin pada saat saya menjadi pemateri tentang modul ajar untuk badai pantai, saya menyampaikan bahwa modul ajar yang ada sekarang itu adalah modul ajar yang untuk siswa yang reguler, sehingga tidak nampak diferensiasi, semua diberi kasar. Gitu. Tetapi kalau misalnya ibu ada siswa yang punya kesulitan belajar, berarti itu dalam rangka lakukan belajar itu ada proses yang berjenjang, penilaian apa kan itu penilaian yang berjenjang. Nah, mungkin nanti kita lanjut setelah ini. Siap, Pak. Tapi sebelumnya Bisna mau sholat? Iya, mau sholat dulu. Bisna juga sholat? Iya. Berarti nanti setelah sholat bisa. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.